Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahi ahkamil hakimin. Amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah wa hadakum. Para rawuh sepuh lan bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sedaya ingkang tansah kula mulyakaken, wabil khusus dhateng para kiai, para alim, para ulama, para asatidzah ingkang sanget-sanget kula mulyakaken, dhateng sedherek pengurus ranting Jam'iyah Nahdlatul Ulama Sapura Kebulen ingkang sanget kawula cintai, kawula banggakan. Pertama, monggo sareng-sareng muji saha syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang boten kirang-kirang maringi nikmat, maringi pitulung, maringi rahmat dhateng kita sedaya sehingga setiap kegiatan Lailatul Ijma kita saged nderekaken kanthi rutin dan boten-boten halangan, kanthi sehat. Mila mugi-mugi sedaya menika dados amal ingkang sae, amal ingkang dipun senengi dening Gusti Allah, amal ingkang dipun senengi dening Kanjeng Nabi. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, tentu kemawon nggih harapan kita sedaya mekaten menika, sebab kegiatan kita setiap malam Kamis setengah bulan sekali boten enten acara itu kecuali nggih menika hadiah rumah kubur kalian silaturahim ditambah pengajian. Menika majelis ingkang sanget dipun anjuraken dening Kanjeng Nabi, majelis ingkang sanget dipun banggakan oleh Kanjeng Nabi, bahkan majelis menika ingkang selalu diharapkan terus diuri-uri lan diurip-urip. Kanjeng Nabi dawuh, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Nek sira kabeh ngliwati taman swarga, mula mampira. Dikane Nabi. Sahabat lajeng sami matur, wa ma riyadul jannah. Taman swarga ingkang panjenengan dawuhaken menika ingkang kados pundi utawi ingkang kados napa? Kanjeng Nabi ngendika hilaku zikri. Nggih menika kumpulan pengajian, kumpulan zikir. Kata-katanya hilaku zikri berarti kumpulan zikir sing dimaksud pengajian. Pengajian menika nggih fungsinipun kangge ngemutaken kula panjenengan sedaya kanggo ngelingake ben padha zikir karo Allah, ben padha emut marang Allah.
ben padha takwa, ben padha taat, ben padha nglampahi kesainan, berakhlakul karimah, berbudi luhur, lan padha rukun, dan padha saling membantu. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, kejawi sang menika Lailatul Istimewa ingkang kita wontenaken menika supaya dadi catatan kangge generasi-generasi kita ingkang sak sampunipun mangke. Sebab naminipun generasi-generasi menawi boten kita contohi, boten kita arahke lan boten kita paringi tauladan ingkang sae, tentu generasi-generasi tunas-tunas kita itu akan jauh dari budaya kita sedaya, dari kebiasaan non tradisi kita sedaya. Memang kalau zaman kabeh kedah mikir mekaten menika, Gusti Allah piyambak merintah datang kita di dalam surat An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina amanu law taraku min khalfihim dzurriatan dhi'afan khafu alaihim wal yattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Niki anjuran saking Gusti Allah langsung. Wal yakhshal ladzina amanu, kudune wong-wong mukmin ke padha merasa khawatir, padha merasa takut. Lau taraku min khalfihim, apabila mereka meninggalkan generasi setelah mereka, yaitu generasi dzurriatan dhi'afan, generasi yang lemah, generasi yang tidak mempunyai kualitas, generasi yang ber-SDM rendah. Dhi'afan menika kebanyakan diartikan secara harfiah menika lemah di dalam ekonomi. Memang itu perlu, karena ujian yang paling mendasar adalah ujian ekonomi. Tapi ada yang lebih penting lagi adalah lemah akidah, lemah iman, lemah keyakinan, lebih-lebih lagi lemah akidah Nahdiyah lah niki. Makanya kalau zaman kabeh sebagai ranting Jam'iyah Nahdlatul Ulama Sapura kudune memikirkan untuk generasi-generasi yang akan datang, bukan yang sekarang. Kalau sekarang masih banyak kiai, masih banyak pendai-pendai. Kalau sudah kita ditinggalkan oleh para ulama, oleh para kiai, sedangkan kita belum mempunyai kader tunas-tunas yang kita persiapkan untuk hari-hari depan. Nanti tunas-tunas kita akan menjadi tunas yang dhi'afan, khaufu alaihim, yang sangat dikhawatirkan. Oleh sebab itu monggo kita isi remeh. Apa sih kegiatannya paling-paling yasinan karo tahlilan karo selawatan. Lo justru itu dipandang remeh, justru itu sangat penting. Sangat penting sekali. Jadi kepedulian kula zaman kabeh bukan membangun kerukunan
selama kita masih hidup, kepedulian kita adalah sampai saudara-saudara kita, teman-teman kita sudah mendahului kita, kita pun sangat peduli. Sehingga setiap setengah bulan sekali kita berkirim doa. Dan kita mohonkan kepada Allah, mereka kita mohonkan kepada Allah supaya mendapatkan kenikmatan di alam kubur, kenikmatan di alam barzah, dan mendapat ampunan dari Allah. Itu yang penting. Karena setiap tiang mukmin itu sangat menolong kepada sesama mukmin. Kanjeng Nabi dawuh aksiru minal ma'rifi minal mu'minin fa innal kulli mu'minin syafa'atan yaumal qiyamah. Perbanyaklah kamu punya teman-teman yang seiman. Karena teman seiman itu bisa membawa atau memberi syafaat nanti. Jadi memperbanyak saudara-saudara seiman, saudara-saudara mukmin itu sangat bagus, dianjurkan oleh Nabi. Terbukti kalau zaman kabeh peduli kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, sampai pun mereka sudah meninggal, tetap kita tidak akan pernah berpisah. Tetap akan kita kenang sepanjang masa, dan kita kirimi donga khususnya setiap setengah bulan sepisah. Padahal setiap sholat kita pun sudah berkirim doa. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali masyayikhina wali ikhwanina wali jamil muslimin al muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Niku kabeh sak jagat rat minal muslimin wal muslimat, wong mukmin sing lanang mbuh sing wedok, wong muslim mbuh lanang mbuh sing wedok, al ahya'i minhum wal amwat, sing isih urip lan sing wis mati. Ini inti daripada kegiatan Lailatul Istimah. Jadi kita membangun persaudaraan itu luar biasa. Mula sangatlah baik Lailatul Istimah ingkang kita mentenaken dan kita giataken setiap setengah bulan sekali. Alhamdulillah ada peningkatan. Ada apa ini? Ada background. Itu memang harus begitu. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok membanggakan kelompoknya. Nah, kita kelompok Nahdiyah, kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah harus lebih bangga. Orang-orang lain yang punya kelompok-kelompok yang kadang-kadang kelompok sing kurang nyenengke ya bangga dengan kelompoknya. Itu wajar-wajar saja. Dan itu mesti. Namanya orang yang berkelompok membanggakan kelompoknya itu sangat wajar dan logis sekali. Makanya kita bangga dengan jamiah kita itu sangat baik. Karena kata Nabi piyambak ngendika alaikum bil jamaah. Kamu selalu berjamaahlah, berkelompoklah. Karena yang namanya orang yang tidak berjamaah ibarat wedhus pakai kecamplok macan, bakal diteronggong macan kuwi karo wedhus sing misah kadek kelompok. Mila ingkang mekaten menika monggo. Jadi inti daripada Lailatul Istimah adalah kita membangun ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Nahdiyah secara mendalam dan mendasar.
Kalau kita hayati dan kita betul-betul renungkan betapa mulianya, ini masih dalam bingkai ukhuwah. Kalau dalam bingkai yang lain, untuk menciptakan kesejahteraan, itu jelas saya mengaturakan bahwa barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan bagus akan diampuni 4.000 dosa besar, akan ambrol 4.000 dosa besar. Ini Kanjeng Nabi dawuh dan kitab Tangkul Kaul mengaturaken sering niku. Man qala la ilaha illallah wa maddaha hadamat arba'atu alafin kabair. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh ketelitian, dengan tartil, maka 4.000 dosa besar ambrol. Sahabat matur, lah nek wong Isra dosa pripun Nabi? Wali ahliha, wali ahlihi, yo untuk keluarganya juga diampuni oleh Allah. Lah iya, kalau keluarganya juga tidak punya dosa, nanti Nabi wali cinorihi, untuk tangga teparune. Jadi jamaah kamu katakan mungkin orang mengkanggo awake dhewe tok, ora kanggo keluargane tok, ning kanggo lingkungan pun juga mendapat ampunan saking Gusti Allah. Mula mesti kita bangga dan syukur kok bisa dadi wong melakukan sesuatu kebaikan bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi untuk orang banyak. Kemudian untuk terus membangkitkan jiwa Nahdlatul Ulama niku, terutama untuk generasi-generasi muda. Saya melaturaken wau ayatipun surat An-Nisa ayat 9 niku. Waliyahsyalladzi na'amanu lau taraku min khalwihim dzurriatan dhi'afan khafu alaihim. Dan ini anak muda yang kita kadang-kadang yang kita bangga-banggakan. Nanti yang akan mengganti itu kalian semua. Waktu itu terus maju, tidak akan mundur. Dan itu tidak bisa kita endong, tidak bisa. Itu pasti. Makanya walaupun sing muda kena mati dhisik, sing tua keri, itu ya kena baik. Tapi secara logika, ya sing tua mati dhisik. Sing muda untuk bisa meneruskan, melanjutkan perjuangannya wong sing tua. Kenapa ada kaderisasi, kenapa ada pentingnya anak-anak itu dipupuk dan dididik untuk waktu yang akan datang. Melakukan yang lebih jauh, didiklah anakmu, karena anakmu akan hidup di masa yang bukan masa kamu. Itu artinya apa? Walaupun sing nom kena mati dhisik, tapi secara logika sing nomnya bahkan terus ke perjuangan wong tua. Makanya orang muda atau anak muda harus gigih terus berjuang. Nanti suatu saat pada gilanya anda ini, kalian ini akan meneruskan. Mula anak muda jangan gembeng-gembeng, terus ngajine sing sregep. Terus kegiatan kaya ngene iki sing sregep dan memahami Ahlussunnah wal Jamaah itu seperti apa. Saya memang perhatiin sekali. Kalau dikira bahwa Ahlussunnah Jamaah kue adalah ya kue tahlil, manakib, berjanji, muludan, terus menonton, ngerti nih? Nah Ahlussunnah Jamaah itu cuma hanya itu yang dipahami. Nah itu bahaya sekali. Itu kan bagian dari kegiatan dan tradisi
Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi pengertian Ahlussunnah wal Jamaah sendiri sangat luas sekali. Yang perlu kita terus pelajari, yang perlu kita terus baca. Kalau tidak, ya kita hanya tahu kulitnya aja, ngerti nih apa kayak berjanji berada Ahlussunnah wal Jamaah, belum tentu. Wong sing ora Ahlussunnah Jamaah kadang-kadang berjanji dan maca syarat manaqib, kadang-kadang mereka juga melakukan seperti itu, padahal bukan Ahlussunnah Jamaah. Jadi yang perlu kita pahami itu di bidang akidah harus kita tahu. Akidah sama dari sopo, kudune wong ngerti. Akidah di bidang tauhid itu kudu ngerti adalah dhereaken Imam Asy'ari lan Imam Maturidi, harus tahu begitu. Kalau tidak tahu ya Ahlussunnah wal Jamaah sing kepiye? Ngoten niku. Terus di bidang fikih mengikuti salah satu Imam 4 Syafi'i, Hanafi, Maliki atau Hambali. Itu harus kita tahu. Kalau tidak tahu, akhirnya sampai ngikuti madhab yang lain yang kanggo pedoman. Islam Ahlussunnah wal Jamaah di bidang fikih mengikuti salah satu madhab 4 itu, madhab Maliki, madhab Hanafi, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Itu salah satu dari 4 itu. Karena madhab itu banyak. Kalau kita tidak paham nanti ngikuti madhab-madhab yang lain, itu bahaya. Ngikuti madhab yang sithik-sithik ngafirke bahaya toh. Ora cocok karo idene dikafirke, ora cocok karo cara-carane dheweke dimusyrike, lagi bahaya. Karena tidak mengikuti madhab salah satu dari madhab 4 itu. Dan harus kita tahu sebagai kader-kader Jamiah Nahdlatul Ulama harus tahu, dan harus kita sosialisasikan kepada masyarakat luas. Karena Nahdlatul Ulama itu ada yang disebut Jamiah, ada yang disebut Jamaah. Malah banyak yang Jamaah itu banyak. Mungkin sing hadir ku ya termasuk Jamaah luwih akeh daripada sing Jamiah. Contoh nek tak takoni duwe kartanu apa ora? Ketoke sing duwe karo sing ora akeh, sing ora duwe kok. Lah ini Nahdlatul Ulama tapi sing disebut Jamaah. Kan ngoten niku. Itu sudah disadari para ulama sejak dulu bahwa ada dua kelompok, Ahlussunnah wal Jamaah, NU itu ada sing Jamiah, ada sing Jamaah, dan semuanya diakui oleh NU asalkan mengikuti akidah dari NU itu. Yogi Hasyim Asy'ari kalian Maturidi di bidang akidah, ana sifat 20, Mu'taqad 50. Itu mangkatoe sepele, tapi kalau tidak kita kaderkan, kita akan kehilangan nanti. Nek biya anak-anak niku ujiane ngoten niku. Allah wujud kita mpako mukhalafatu lil hawadisi. Sak piturutipun. Saiki ora turi putih. Turi-turi putih. Saiki ora paham. Padahal itu penanaman sejak dini. Wong langgar mesti tak rungokke ana pujian kuwi mung siji tok, jejer dispur kae. Allah wujud kita bakok. Liyane ora. Kalau tidak kita tanamkan pada anak-anak kita, nanti akan hilang.
Adam, Idris, Nuh, Hud, Sholeh, Ibrahim, Lot sampai tekan Muhammad ya, Gupuji ya. Itu kan penanaman, ada kaderisasi secara langsung. Terus di bidang tasawuf adalah Imam Junaid al-Baghdadi, terus Imam Ghazali, itu di dalam bidang tasawufnya. Harus tahu, kalau tidak tahu ya Ahlussunnah Jamaah apa sampean kuwi. Yo, kiai tanganir. Lah bahaya nek kowe kuwi ngertine. Yo sampean nang Sapro lah nang Jawa Tengah, ya Ahlussunnah Jamaah kuwi yo Ustaz Maskuri ngoten. Angel maneh. Nunggu bahasa soleh. Nunggu bahasa apa ke? Ustaz Ahmad Ustaz Soleh Ahlussunnah Jamaah. Lah bahaya nek kowe kuwi. Maka kita tanamkan. Harus itu. Maka di dalam madrasah TPQ saya juga itu saya tanamkan untuk sifat 30. Karena apa? Kaderisasi kalau tidak lewat seperti itu akan lemah. Delok ngoten niku ayat Al-Qur'an. Lah paling nganggo lam amr ke wal yakhsha itu menunjukkan kata-kata positif, kata perintah itu. Wal yakhsha becik wedya kan ngoten niku. Sapa alladzina amanu wong sing padha iman lautaroku lamun padha ninggal min khalfihim saking sak mburine ninggal dzurriatan dhi'afan ing turunan ingkang lemah. Khaufu alaihim yang dikhawatirkan atas mereka. Ya lemah otomatis, terutama lemah akidah, lemah agama, ditambah lemah ekonomi. Waduh, sangar mana sih? Akidah lemah, ekonomi lemah, jujur Pak gopo nek kowe. Ora iso diajak berjuang, apa diajak bangun musola, mumet maneh. Lah lemah ekonomi ini. Akidah juga lemah, jadi langgar dibangun sampai diambil kepo ya tidak ingin tahu ataupun pura-pura tidak tahu. Makanya kebetulan kesempatan kalau zaman kabeh langgar al-hidayah dibangun. Monggo sakyek saya kokapti kita bantu dan kita ikut partisipasi supaya musola tersebut cepat selesai. Kan ngoten niku, yo janjane kepenak nek sampean uruna sutanan ke rampung iki. Wong si juta dicicil tanggung jawab tanda tangan 3 bulan sah wani cukup duit kok disira nang BMT panitiane wis kena ana sing nanggung iki bakal sah. Kudune kaya kuwi kan. Aja sampai kalau zaman kabeh niku njur apa? Neser duit nang dalan ke, ya Allah. Iku aja sampai. Saiki serana tapi ora kan akeh pasang terus ngene senar ngoten niku. Lagi dzurriatan dhi'afan itu supaya kita antisipasi aja sampai seperti itu. Khususnya kader-kader tunas-tunas Nahdlatul Ulama kuwi supaya betul-betul belajar. Jadi nanti setelah orang tua kuwi wis padha mopo ora iso mengikuti kegiatan sampan tampil. Itu harus. Budaya pekewo dilangira ora mula-mula niku nek ora pak teko niku ya kula niki keron tapi nek aku teko sing nom ora gelem ngomong ya ana Ustaz Ahmad ana Ustaz Sodirin ana Ustaz Maskuri ana Soleh ana Fatur Rahman barang kuwi nah aku teko berpangku tangan padahal saya tidak harus bicara aku ngrungokke mawon. Malah aku bangga kalau ada anak-anak muda itu sudah wani tampil.
Jadi saya percaya bahwa kaderisasi di Sapro itu berjalan dengan baik. Dan sing tua terus ngomong lah. Kapan sing Pak sing ngomong sing nomor Pak kapan? Makanya kadang-kadang saya suka kurang patuh ke penlian sing ngomong lah. Nah aku terus ini. Kuwi dioporan di WA kuwi isine wong siji terus ora enak ra opo. Dadi saya di jadwal bayar naik semua apa mal kemis apa kira kemis manis pakai apa kemis pon nek kemis pon gue kula mangke kemis kliwone kare Ustaz Mas Puri engko kemis manise kare Matur Rahman engko kemis pone kare Ustaz Soleh kemis kliwone Ustaz Sodirin kemis apa nih mana karepe karo Ustaz Ahmad kaya kuwi lah arane bisa berputar. Hari itu kaderisasi yang bagus. Kalau paham budaya-budaya NU itu begitu, tawaduk neng ketawaduan. Tawaduk itu api, tapi neng ketawaduan kuwi rapi. Fa inna sholahal mar'i yarji'u kulluha fasadan idza kanal insanu jawaza bihil hadda niku syair. Jadi fa inna sholahal mar'i yarji'u kulluha fasadan. Jadi sesungguhnya kebaikan seseorang itu akan kembali menjadi kerusakan. Padahal kebaikan fa inna sholahal mar'i yarji'u kulluha fasadan. Kebaikan seseorang itu akan kembali menjadi kerusakan. Iza kanal insanu jawazal bil hadda. Apabila seseorang melakukan kebaikan itu melampaui batas. Nek kenemen ana ene niku lha kowe ketawaduan ya rapi. Wonten nggone tawadhu. Tumis ana wong tuwa ora tawadhu aku kok sul adab wis ben sing tuwa sing sampai kempis-kempis. Po enggak mau tampil. Aja kuwi. Saya enggak senang. Kadang-kadang ada yang merasa nggone aku tampil aku Pak Yai kesaing, ya aku malah seneng disaingi kok. Kalau saya punya kader yang melebihi saya itu saya bangga. Bukan saya merasa tersaing. Itu pikiran-pikiran tempe seperti itu. Wong siarane kiai, siarane guru kepingin punya murid yang melebihi. Lain sampan guru mencak, sak pinter kaya apa-apa, kunci sing paling mematikan apa kata kecuali anak gede. Itu nek guru mencak nek kiai ndak. Semua alamat, semua kiai, semua para hukama kepingin punya santri yang bisa melebihi. Harus begitu. Mulai anak-anak itu, anak-anak muda harus sengkut. Alhamdulillah kita anak-anak muda nih. Mung Ibnu kau urung kata Ibnu ya. Ya betulnya Ibnu bareng. Oh no ya alhamdulillah. Itu memang kader-kader kita seperti itu. Jadi harus sampai lepas dari jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Insya Allah Kanjeng Nabi pun dawuh kalau Nasrani Yahudi itu pecah menjadi 71, Nasrani pecah menjadi 72, umatku menjadi 73, semua finar ila wahidatan kecuali yang satu. Lajeng Kanjeng Nabi ditakoni dening para sahabat lah yang satu niku sinten Kanjeng Nabi nggih menika al-firqatun najiyah yaiku kelompok yang selamat.
Lah kelompok yang selamat itu jenenge Nabi ma ana alaihi wa ashabi. Setengah hadis ana al yauma ma ana alaihi yauma wa ashabi. Kita sesuatu yang aku dan sahabatku pada hari ini lakukan. Yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Itu dibanggakan oleh Kanjeng Nabi. Makanya tak balani maneh, kula mau sangat perhatiin malah. Berarti ini semakin lama kok semakin tidak ada tidak ada rasanya NU, semakin lama kok semakin kelem. Kejalarane opo kan makatan niku. Mungkin saya ingin menggali dari yang paling dasar ini krono kerikuan hijiriku. Kabeh loro tanggung jawab kiai juga. Harus setiap kiai, setiap ustadz harus bisa memaparkan apa itu Ahlussunnah wal Jamaah. Aja mung kegiatan itu tahlil, manaqib, berjanji, terus selawatan, syukuri tok, tapi masalah ilmiahnya, masalah ilmune Ahlussunnah wal Jamaah itu apa? Jadi nanti anak-anak semakin tahu dan semakin kuat. Apalagi anak-anak sekarang itu rata-rata berpendidikan yang lumayan. Ora kok zaman kula niku mboten sekolah. Pas sekolah pripun duwe bapak ya ora. Tinggal bapak kula niku urung sunat. Sehingga tidak bisa sekolah, isone ngaji. Dan pesantren-pesantren. Nah, saya pengalaman beberapa buku-buku karena memang saya sejak kecil itu memang saya senang membaca. Ya sorong saya karena kutu buku. Sampai sekarang saya membaca itu senang. Sehingga ilmu-ilmu yang saya senangi sejak muda itu memang ilmu falsafat. Maka falsafat Yunani kuno ya saya hafal. Kadek Plato sampai tekan sampai Immanuel Kant sampai tekan Ghazali sampai Ibnu Maskal saya hafal karena memang saya senang di bidang ilmu falsafah. Itu saya pelajari secara otodidak. Karena merasa kalau saya tidak mau membaca buku, saya merasa tidak sekolah, aku akan bisa apa? Sedangkan bahasa terus berkembang. Bahasa itu berkembang terus maju. Kalau kita tidak mengikuti bahasa ini, kita ya kalah, ketinggalan. Nah, anak-anak sekarang sudah mapan di bidang pendidikan. Garek kita isi supaya tahu Ahlussunnah Jamaah itu apa. Sebab sekarang banyak paham-paham yang sengaja atau tidak sengaja merongrong pada paham Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, sekarang muludan aja paling serapatnya kaya biyen. Ya jaman biyen kalau cilik muludan awake ora desa mlaku tak kunjungi ya. Saya muludan nang masjid bae terus undangan cara kentek kok. Terus masjid dhewe ngoten niku. Nah niku itu kan kemerosotan dari kualitas Ahlussunnah wal Jamaah kita. Alhamdulillah kok ono kegiatan Lailatul Istimewa setiap setengah bulan sekali. Ini luar biasa. Insya Allah janji Mbah Hasyim Asy'ari sapa jure NU, insya Allah berkah uripe. Amin Allahumma amin. Sing pon maneh insya Allah diparing husnul khotimah. Sing pon maneh. Nah, amin Allahumma amin. Mula bekaten mawon muga-muga manfaat ora ketan sithik dunya akhirat. Bila taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.